Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri mulai menginjak masa remajanya, saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar untuk mencari sesuatu, pandangan matanya dikejutkan tatkala melihat seorang gadis cantik yang sedang berbelanja di salah satu lapak. Perlahan tapi pasti, karena merasa kagum dengan gadis cantik itu, Hasan Al-Basri mulai mendekati sang gadis tersebut. Namun demikian, bukannya senang, sang gadis justru merasa gelisah saat diperhatikan oleh Hasan Al-Basri yang dikenal putra seorang yang kaya raya. Dengan segera mungkin, sang gadis tersebut mulai membereskan barang belanjaannya, lalu bergegas pergi meninggalkan pasar. Melihat sang gadis pergi, Hasan Al-Basri tidak lantas mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lainnya. Ia justru mulai mengikutinya dari belakang. Di saat yang bersamaan, sang gadis yang merasa sedang diikuti semakin cepat melangkah, lari. Di tengah perjalanannya, secara tiba-tiba, sang gadis berhenti dan menoleh ke arah belakang menghadap Hasan Al-Basri, seraya berkata, "Maaf, mengapa Tuan membuntutiku?" Hasan Al-Basri kaget. Keringat dingin mulai keluar membasahi dahinya. Dengan terbata-bata, Hasan Al-Basri perlahan mengusap dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona." "Ya sudah, kalau begitu tolong jangan ganggu aku lagi," kata sang gadis yang kemudian bergegas pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Tidak berhenti sampai di sini, Hasan Al-Basri kembali mengikuti langkah sang gadis tersebut. Sang gadis yang mengetahui hal itu kembali menambah kecepatannya dan lari. Merasa kesal dan jengkel, sang gadis tersebut kembali menghentikan langkahnya. Dan benar saja, Hasan Al-Basri tepat berada di belakang gadis tersebut. Perlahan sang gadis mendekati Hasan Al-Basri dan berkata, "Maaf Tuan, apa yang sebenarnya Tuan mau dariku? Katakanlah padaku, mungkin ada yang bisa aku bantu," desak sang gadis. Dan untuk yang kedua kalinya, Hasan Al-Basri kaget dan hanya terdiam saja. Dengan muka agak kemerahan, menahan rasa malu, Hasan Al-Basri mulai memberanikan dirinya untuk berkata, "Wahai Nona, maaf, aku menyukai Anda. Sejak awal aku melihat Anda di pasar tadi." Sang gadis pun tersentak mendengar pernyataan Hasan Al-Basri, kemudian berkata, "Maaf Tuan, kalau boleh tahu, Tuan ini siapa?" Hasan Al-Basri menjawab, "Saya Hasan Al-Basri." "Tuan Hasan Al-Basri, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Anda menyukaiku?" tanya sang gadis kepada Hasan Al-Basri. "Aku menyukai Anda sejak awal aku melihat Anda, Nona. Terlebih dengan kedua bola mata Anda yang indah itu," jawab Hasan Al-Basri sembari merayu. "Baiklah Tuan, aku akan mewujudkan keinginan Anda. Datanglah besok pagi-pagi sekali ke rumahku. Rumahku ada di ujung desa ini," kata sang gadis, dan bergegas pergi jauh, seolah tertelan kabut.
Dengan wajah yang berseri-seri, hati yang dirundung dengan kebahagiaan, Hasan Al-Basri bergegas kembali ke rumahnya. Di sepanjang malam, Hasan Al-Basri selalu membayangkan pesona cantik sang gadis yang ditemui tadi. Keesokan harinya, hari yang sangat ditunggu-tunggu, Hasan Al-Basri akhirnya datang. Ia lantas bersiap-siap mengenakan pakaian yang serapi mungkin, dengan penuh keyakinan bahwa sang gadis itu akan membalas cintanya. Ia bergegas menuju ke rumah sang gadis tersebut. Sesampainya di rumah sang gadis, Hasan Al-Basri disambut dengan ramah oleh pelayan sang gadis. Dipersilahkannya Hasan Al-Basri untuk duduk, sembari sang pelayan menyajikan hidangan di meja. "Silahkan tuan, buka sendiri hidangan ini," kata sang pelayan. Dengan penuh kegembiraan, Hasan Al-Basri kemudian membuka piring yang tertutupi kain putih tersebut. "Pasti ini surat balasan cintaku dari gadis cantik tersebut," gumam Hasan Al-Basri dalam hati. Namun setelah dibuka, Hasan Al-Basri kaget. Ternyata di atas piring itu terdapat kedua bola mata yang telah dicungkil oleh gadis itu sendiri. Hasan Al-Basri tidak menyangka, bukannya balasan cinta dari sang gadis yang ia dapatkan, justru ia harus kehilangan sang gadis untuk selama-lamanya. Dengan derai air mata, Hasan Al-Basri berlari pulang disertai rasa penyesalan yang mendalam.